Bakal calon presiden 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo, menyapa kalangan milenial dan Gen Z di Pos Blok, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu, 4 Maret 2023, siang. Baca pres berambut putih itu menjadi pembicara dalam acara Hangout with Gen Z and Millennials Influencers. Selebgram dan TikTokers dengan tema Fashion Influence by Trend. Di hadapan 400 anak muda yang hadir, Ganjar menyampaikan proses kreatif yang dapat tercipta dari beragam situasi yang ada. Menurutnya, inspirasi untuk berkreasi tidak melulu didapat dari pembelajaran formal. Tapi itu beli masih sendiri atau beli dengan teman? Apa tadi Pak? Beli Pak? Beli ya? Beli ya? Kamu satu garis. Jadi dari pertama ini kita dari dulu sini Pak, kata dari mana? Ini nyambung semua gitu. Sampai akhir. Bapak kalau mau nyari garisnya silahkan. Saya kira kayak model gitaris. Dan ini cukup refreshing ketika kita mulai dari awal ekspresi kita saat itu. Jadi apapun yang keluar dengan tangan kita itu kita nikmatin sampai habis aja, sampai kita rasa cukup. Jadi pelajarannya lebih kepada gimana pun masalah yang kita punya, jalanin aja. Coba garis pertama dari Pak Ganjar, relax aja kan ya Pak? Cinta. Aku cinta ini Pak Ganjar luar biasa cinta. Agak besar, cinta untuk kita semua. Dari Pak Ganjar langsung masuk di hatimu. Artinya sebenarnya ekspresi cinta pada istri saya itu mulai kecil sampai gede dan berlapis-lapis. Anda bisa melukis. Selain itu saya. Wow, tepuk tangan dong. Ini yang tadi saya katakan adalah kenapa generasi Z itu idenya nggak habis. Pertama, nggak keluar karena pandemi. Kemudian meditasi. Gitu ya. Kemudian dikawinkan, diekspresikan jadi lukisan. Berarti tidak. Satu lukisan terjadi, tapi dia mengekstend menjadi produk lain. Dia ditempelin di kaos, ditempelin di kaos. Jadi produk berikutnya, saya sudah memahami lagi akan ada beberapa produk yang nanti akan tertempel di situ. Saya membayangkan kalau perusahaan tekstil mencari desain, terus kemudian dia buatkan, kemudian itu di-print. Iya, 3 kali saya bertemu dengan anak-anak generasi Z, anak milenial yang punya karya kreatif ya, ternyata ditunjukkan dan makin banyak. Saya terinspirasi tadi, satu anak yang selama ini pada situasi yang tidak nyaman karena pandemi, dia mencoba merefleksikan dirinya dengan segala talenta yang dimiliki. Apa? Gambar. Dari mulai proses dia mesti merefleksikan diri dengan gambar, ternyata jadi karya yang bagus. Jadilah dia lukisan. Tidak selesai di situ ternyata. Dia extend menjadi desain kaos, kemudian menjadi nilai tambah. Atau kemudian anak-anak yang bisa mereview kuliner. Ternyata ini menjadi profesi baru buat anak-anak generasi Z. Inilah yang kemudian ruang-ruang yang mesti diberikan dari sisi akses agar mereka bisa tumbuh lebih kreatif, berkembang, punya nilai tambah, dan kemudian bisa diajarkan kepada banyak orang. Inilah sesuatu yang selalu baru ketika kita ketemu dengan generasi Z. Selalu menarik, nggak ada habisnya. Anak-anak yang sangat eksploratif. Ya. Nama saya Borneo Ferrando, saya dari Jakarta. Bisa disebutnya tadi kan sempat ada modul seni, mungkin dari seninya abang sendiri bisa jelasin maksudnya. Ya,
intinya sebenarnya one line art yang saya lagi fokus kerjain ini, fokusnya lebih kepada ekspresi saya terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar saya gitu. Jadi cara saya nuangin emosi saya itu lewat seni line art ini. Gitu. Tadi juga abang sempat ngobrol proses kreatif yang tercipta sama Pak Ganjar. Tadi bisa jelaskan lagi? Oke, proses kreatifnya sebenarnya awalnya karena pandemi kan stres gitu ya, terus nyari banyak cara biar nggak stres, akhirnya terjunnya ke gambar. Gambar one line art ini uniknya kita hanya pakai satu garis dari awal sampai akhir, dan itu bisa makan waktu 2 sampai 4 jam untuk satu karya gitu. Tapi dari satu garis itu saya olah supaya tetap yang keluar adalah ekspresi saya, tapi juga membentuk suatu hal yang orang ketika lihat, oh ini ada unsur estetis yang bisa mereka nikmati gitu sih sebenarnya. Mungkin tadi kan juga Pak Ganjar juga sempat menyampaikan beberapa ilmu gitu. Mungkin ada bisa didapatkan di sini. Yang saya dapat dari Pak Ganjar, beliau ini sangat-sangat saya ngelihatnya lebih kepada jiwa mudanya belum hilang. Jiwa mudanya belum hilang, sehingga ketika diperlihatkan seni-seni yang sekarang banget istilahnya, Pak Ganjar masih bisa keep up dan bisa memberi banyak insight lah dengan pengalaman-pengalamannya. Yang saya paling tangkap adalah soal digitalisasi gitu, kayak bagaimana beliau mencoba membantu kami untuk mengembangkan apa yang kita punya dengan menggunakan aset-aset yang ada, kayak aset digital dan sosial, relasi segala macam. Tadi juga sempat Pak Ganjar ya sempat nyoba ini gambarnya Pak Ganjar. Pak Ganjar bilang ini satu garis Pak Ganjar nih, dia bikin dari love kecil sampai yang besar gitu, dan beliau bilang ini adalah ekspresi cinta yang berlapis ya, bagi dia gitu.